Semuanya, balik lagi sama aku di YouTube channel aku. Kali ini aku pengen bahas dan berbagi sudut pandang aku tentang topik perenungan aku sih akhir-akhir ini dari pengamatan aku tentang ibu warteg. Jadi aku tuh di sini pengen cerita. Aku punya ibu warteg favorit langganan lah dekat kosan aku yang emang aku suka banget beli ke dia karena dia tuh makan-makannya enak dan mempermudah juga sih dan juga murah gitu. Jadi kalau misalnya buat anak kosan tuh lumayan sangat berkesan dan bermanfaat gitu ya. Terus pada suatu hari si ibu warteg ini pergi haji guys, alhamdulillahnya. Semoga kita doakan hajinya mabrur. Terus aku tuh sedikit merasa kehilangan peran si ibu warteg ini karena setiap hari dia kan selalu buka ya. Terus aku selalu suka kadang-kadang walaupun nggak terus-terusan ke dia, aku tuh suka terbantu gitu sama peran dan jasa dia dalam memasak warteg setiap hari. Dan aku merasa kehilangan dan membuat aku jadi bertanya-tanya gitu. Jadi merenungi sesuatu bahwa kadang kita tuh baru merasakan yang namanya kehilangan, merasakan sesuatu hal itu sangat berharga tuh ketika hal tersebut tuh udah lagi gak ada atau lagi diambil atau lagi pergi atau sekedar juga lagi nggak bisa kita dapatkan itu lagi. Dan dari situ aku merenungi gitu bahwa ternyata hal kecil yang sebenarnya kita rasa sekarang tuh bisa loh kita syukuri, bisa loh kita sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan dengan menikmati momen, dengan menikmati apa yang kita punya sekarang meskipun terkesan kecil atau hal yang remeh, tapi sebenarnya itu tuh hal yang sangat amat mungkin berguna dan membantu dalam hidup kita gitu. Bahkan kayak nikmat kesehatan, nikmat kita bisa bernafas dengan baik hari ini, dapat rezeki hari ini dan segala macam yang sebenarnya itu tuh adalah rezeki yang harus kita syukuri supaya kita juga lebih positif dalam menerima banyak hal di dunia ini, dalam memandang segala sesuatu. Dan aku juga merenungi selain kita harus bersyukur dari hal apa yang kita punya sekarang, aku juga menyadari bahwa banyak banget peran di dunia ini gitu. Tapi kita nggak bisa ngeremehin peran apapun yang ada di muka bumi ini. Sesimpel yang mungkin kita lihat kayak ibu warteg. Ternyata ibu warteg tuh perannya seberdampak itu buat orang-orang di sekitarnya yang emang belum masak atau yang emang butuh lauk. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu petani yang menanam beras yang menghasilkan beras berkualitas kita makan sekarang gitu. Tanpa jasa-jasa mereka tuh kita nggak bisa gitu mendapatkan hal-hal yang sebenarnya kita tuh harusnya berterima kasih juga sama mereka bahwa peran-peran apapun di muka bumi ini tuh sangat amat berjasa dan berguna gitu. Gak ada yang gak berguna sama sekali karena semua tuh terlibat, apalagi kita sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain juga. Kita gak bisa benar-benar hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun kita bisa jadi makhluk individualis, tapi juga kita sadar bahwa sesama manusia dan bersosial tuh tetap saling membutuhkan satu sama lainnya gitu. Dan dari sini aku menyadari, mungkin kadang kita tuh menganggap bahwa peran-peran yang tidak begitu menonjol, entah tidak menjadi konglomerat atau tidak menjadi triliuner atau tidak menjadi pengusaha sukses tuh rasanya kayak nothing aja di dunia ini. Padahal ternyata setelah aku renungi, ya semua peran itu penting gitu. Mau yang kamu sukses banget, mau yang kamu sebenarnya bermanfaat tanpa sadar kamu menyenangkan orang lain atau dengan bekerja yang kamu senang dan itu bermanfaat buat orang lain, itu tuh udah benar-benar bisa sangat amat berpengaruh. Jadi kayak buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa apa sih tujuan aku, apa sih peran aku di muka bumi ini? Sebenarnya mungkin tujuan kita untuk di sini tuh ya bukan untuk tahu apa tujuannya ya. Kita mencari tahu dan bermanfaat aja gitu. Entah apapun dampaknya, sebenarnya peran kita tuh selalu ada. Karena bisa jadi emang kita hadir di dunia ini tuh sebagai jembatani untuk membantu orang atau sebagai perbuatan baik kita tuh jadi kaki tangan yang Tuhan untuk menyalurkan itu. Maksudnya sebagai bentuk kita juga sadar bahwa orang-orang di sekitar kita juga punya peran mereka masing-masing dan punya tujuan cara mereka untuk menyelesaikan peran dan tanggung jawabnya, entah apa yang akan kalian ambil, tapi itu yang bisa kita jadikan sebagai pemahaman bahwa nggak perlu kita harus terusan kayak orang lain, tapi kita harus sadari apa yang bisa kita bagikan, apa yang bisa kita perbuat untuk hari ini untuk jauh lebih baik, untuk membantu orang, untuk membantu diri sendiri, untuk menjadi orang yang sekedar bisa bermanfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain, itu tuh udah keren banget. Dan kalau misalnya masih bingung tentang peran apa yang ingin
kalian dapat atau merasa nggak berguna, ngerasa nggak berharga, ngerasa apalah dibandingkan sama orang-orang gitu ya. Sadari bahwa mungkin kalian hadir di dunia ini juga bisa jadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi orang tua kalian. Mungkin buat teman-teman kalian yang pengen curhat ke kalian, atau untuk orang-orang yang tanpa sadar dengan kehadiran kalian tuh mereka sangat merasa bersyukur gitu, sangat merasa ada hal yang bisa dibanggakan dari kalian. Walaupun itu kecil, tapi makna dan peran kalian tuh ada. Entah mungkin kalian telah bermanfaat buat hewan yang kalian kasih makan hari ini, untuk berbagi kepada teman, atau untuk sekedar berbuat kebaikan, menjaga lingkungan. Itu juga udah menjadi salah satu hal yang menurut aku keren gitu. Jadi gak harus merasa insecure, gak harus merasa rendah diri kalau misalnya ngerasa peran kita belum banyak kontribusinya atau belum sesuai dengan orang lain sesukses mereka. Tapi jadikanlah ini sebagai motivasi dan batu loncatan kita untuk terus mengupgrade diri menjadi orang yang lebih baik, dan pahami kita mau memaknai diri ini tuh seperti apa sih gitu, dan jangan pernah menyepelekan peran apapun gitu di dunia ini, karena semua itu penting dan kalian tuh berharga dengan adanya kalian sebagai manusia gitu. Tapi juga catatan bahwa sebagai manusia yang baik ya harus tetap memanusiakan yang lain dan harus berbuat baik pada sesama. Ya kita juga nggak bisa terus-terusan mau seenaknya kita gitu, karena ya norma-norma di lingkungan juga berlaku. Kita tuh berbenturan dengan standar hidup orang lain juga, dengan hal-hal yang ada di masyarakat, tapi kita juga punya kontrol buat memaknai apa yang ingin kita jadikan prinsip dalam hidup, apa yang ingin kita kembangkan, apa yang ingin kita penuhi. Itu semua balik lagi ke dalam diri kita sendiri gitu. Ya walaupun dari perenungan ini tuh banyak banget gitu ya yang aku dapat, bahwa menjadi orang yang biasa aja ada konsekuensinya, menjadi orang yang sukses pun juga ada konsekuensinya. Semua itu tergantung pilihan dan kemampuan kita mau ambil apa, dan itu pasti akan ada konsekuensinya. Kalau misalnya kalian mungkin pengen jadi orang yang sesukses itu, kalian harus sadar juga effort yang kalian berikan harus sebesar itu juga. Tapi juga ada kalanya ada yang kita bisa pahami bahwa orang tuh ada yang punya privilege dalam hal tertentu, tapi bukan menjadikan itu sebagai penghalang buat kita terus bergerak. Terus ada juga yang kita nggak bisa pungkiri, ada rezeki dari Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia. Bahkan pernah nggak sih kalian ngeliat orang yang mungkin biasa aja, ternyata itu emang rezekinya di sana, dia berhasil. Jadi ya kita sebagai manusia ya semaksimal mungkin dalam menjalani peran kita di dunia ini, dan apapun yang kalian rasa mungkin belum tahu, mungkin masih bingung, mungkin ngerasa rendah, yang penting jangan pernah menyerah sama hidup ini. Kita sama-sama bertumbuh bareng, kita sama-sama bergerak untuk terus menjalani kehidupan ke depannya, karena kita nggak pernah tahu jalan cerita kita kayak gimana guys. Mungkin dengan kita berbuat baik sebaik-baiknya sekarang, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa ikhtiarkan sekarang, kita akan bisa mendapatkan hasilnya nanti di masa depan yang kita nggak tahu. Atau ternyata mungkin dengan sesimpel kita terus ada, orang-orang tersayang kita bisa merasakan kasih sayang dari kita juga. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa diri tuh kayak ya udahlah, apalah kayak dibandingkan orang-orang yang udah sukses, apalah ngebandingin diri ngerasa insecure. Kayak aku juga menyadari bahwa kita tuh kadang sering banget ngelihat ke atas sampai lupa bahwa apa yang harusnya kita syukuri pada diri kita sekarang. Kalau misalnya kita lihat lagi, kita mau nelaah lagi, ada beberapa orang yang maafnya tidak seberuntung kita dalam hal tertentu, tapi justru mereka juga tetap berjuang, tetap berusaha. Namanya di dunia ini ya tempat kita berjuang dan berusaha, tempat kita dilatih dan belajar untuk sabar, untuk mau berusaha, untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk belajar dari kesalahan dan segala macamnya. Dan aku juga menyadari bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di muka bumi ini, ya manfaatkanlah itu sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk bisa jadi orang yang sadar bahwa aku menyadari bahwa ketika umur kita masih ada, itu berarti ada tanggung jawab dan amanah yang dititipkan ke kita, entah itu apa. Dan makanya jangan pernah menyerah sendiri gitu. Dan juga aku menyadari bahwa ada beberapa orang yang memang udah umurnya di bawah aku, tapi sedihnya banget dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu gitu kan, karena entah sakit dan segala macam. Jadi itu membuat aku reminder bahwa hidup dunia ini nggak terus-terusan akan selalu ada kalanya kita punya garis finish kita masing-masing. Jadi ayo kita sama-sama, selama lagi ada waktu, manfaatkan kesempatan dari Tuhan sebaik-baiknya dan tetap semangat walaupun
kita belum terlihat jadi orang yang besar banget atau jadi apa-apa. Bahkan sesimpel ibu warteg dan bapak-bapak petani yang menanam padi di tanam itu sangat amat keren dan kita bisa merasakan dampak dan kebermanfaatan mereka. Jadi kita juga harus semangat jadi orang yang bermanfaat. Sekian dari aku. Ini perenungan ngalor ngidul aku pada video kali ini sih, tanpa aku buat teks. Jadi semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kemana-mana, tapi ya semoga kalian bisa dapat sudut pandang aku dari perenungan aku ini. Dan buat teman-teman yang pengen memberikan komen kalau misalnya aku pengen bahas apa, pengen bahas suatu topik apa, bisa komen di bawah. Jangan lupa juga kalau pengen ngebantu aku buat lebih semangat lagi, kalian bisa like dan subscribe video ini. YouTube ini. Oke, bye-bye dari aku.